Izan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, ustadz yang saya hormati dan saya ta'zimi, ayahanda sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saudara-saudaraku jemaah subuh, serta adik-adik sekalian yang alhamdulillah kita semua yang berada dalam majelis yang mulia ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia? Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba ini bukanlah hambanya ini diberikan dengan nikmat harta yang banyak. Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba ini tidaklah Allah berikan dengan kedudukan kita yang tinggi, status kita yang hebat pada masyarakat. Tapi sesungguhnya cintanya Allah kepada kita ini manakala diri-diri kita masih digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala diri kita ini masih disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara agama, didudukkan dalam majelisnya Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang satu ke amalan yang lain, terus menerus berbuat amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, maka inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala terus akan meningkatkan keistiqomahan kita untuk beramal. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil akhir akan diberikan syafaat oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita insyaallah akan mendapati bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, dari pergantian malam dan siang, nggak terasa kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita
Ramadan. Tiba-tiba hari ini kita sudah akan mendapati Ramadan lagi. Maka hadirin yang mulia, benarlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, kata Allah, dan pergantian silih bergantinya malam dan siang ini, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Maka dengan momentum kita ini hadirin yang mulia, bulan Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan kita berdoa supaya kita sama-sama mendapati bulan yang mulia ini. Dan kita niatkan bulan Ramadan ini berbuat yang terbaik. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kenapa hadirin yang mulia? Kalau kita gunakan Ramadan, gunakan ibadah kita, sholat misalnya. Jadikan sholat subuh ini merupakan sholat terakhir kita. Maka kita akan melaksanakan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita merasa berapa menit lagi kita tidak akan mendapati subuh itu. Kalau nanti kita mendapati Ramadan, sebentar lagi Ramadan ini belum tentu kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Maka kalau ada sebuah pepatah yang mengatakan beribadalah engkau, itu bukan hadis sebenarnya, beribadalah engkau seolah-olah engkau mati besok. Dan uruslah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kita melaksanakan ibadah ini hadirin, ini adalah ibadah yang terakhir, maka kita akan pergunakan semua potensi yang ada pada diri kita ini untuk melaksanakan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Belum ada jaminan dan kita nggak tahu apakah kita ini bisa menyelesaikan sampai Ramadan berakhir atau justru kita baru mendapati 2-3 hari, kemudian itu sudah ibadah yang terakhir, kita tidak ada yang tahu. Tapi kepastiannya bahwasannya kematian akan mendapati kita, tinggal bagaimana cara mati kita dan dalam keadaan seperti apa mati kita itu. Maka alhamdulillah melalui targhib Ramadan, targhib dan tarhib Ramadan ini, menjelang bulan Ramadan ini merupakan upaya kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Ramadan itu datang di hari pertama di zamannya Rasulullah, itu ada hadis Rasulullah mengatakan, inna Jibril alaihissalam ar-radali faqala. Di awal-awal Ramadan, kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril alaihissalam menampakkan dirinya kepadaku, kata Rasulullah. Dan Jibril berkata, Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Jibril itu? Ba'uda man adaraka Ramadan falam yukfar lahu qultu amin. Jibril berdoa yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira doanya ini dikabulkan Allah enggak, Pak? Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan.
pasti doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Jibril itu? Kata Jibril, celaka, merugi orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan amin. Kabulkan ya Allah doa Jibril alaihissalam ini. Loh kok bisa? Ada orang di bulan Ramadan sampai dikatakan celaka dan merugi oleh malaikat Jibril, kok dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengingatkan kita di awal-awal Ramadan ini kita harus berhati-hati jemaah yang mulia. Siapa orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Siapa orang-orang yang celaka itu? Orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ketika sebagian orang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis, menyesali semua dosa-dosanya yang telah diperbuat di tahun-tahun lalu. Bertobat sebenar-benarnya kepada Allah, nangis meneteskan air mata. Tapi ada sebagian orang juga yang meneteskan air mata tidak karena dia taubat kepada Allah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisnya dia karena terbawa perasaan sedih menonton sinetron di televisi. Saking menjiwainya itu Pak sampai menangis. Menangisnya sama tetapi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan ada orang yang tersenyum, bahagia. Karena merasa mendekatkan dirinya kepada Allah, beramalnya kepada Allah sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dia tersenyum. Ya Allah, mudah-mudahan amal ibadahku ini diterima. Sebagian orang ada yang tertawa terbahak-bahak di malam harinya ketika dia berbuka menyaksikan acara di televisi yang penuh dengan guyonan. Nah, ini kita harus hati-hati Pak. Memang ada bagus acara di televisi itu, ada bahasanya sahur bersama, gerakan sahur bersama. Tapi isinya di televisi itu guyonan yang luar biasa. Tertawanya berlebih-lebihan. Gak usah lah itu kita tonton Ramadan ini. Kalau tahun-tahun yang lalu kita menonton acara-acara seperti itu, tahun ini Ramadan terakhir untuk saya. Ambil air wudhu sambil menunggu istri menyediakan bukaan sahur, hidangan sahurnya. Pergunakan itu untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala keluarga, Pak. Kalau malam dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala memintakan ampun semua anggota keluarganya. Kalau ada anak-anaknya yang belum mendapatkan hidayah untuk taat kepada Allah, dia menangis ini kepala keluarga. Apalagi nanti di bulan Ramadan yang penuh barokah itu, Pak. Maka tidak ada
yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mendapatkan keberkahan, anak-anaknya mendapatkan keberkahan, orang tuanya mendapatkan keberkahan, semua mendapatkan keberkahan. Nah, jadi ini kita ubah cara mindset kita di tahun ini menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah ini ketika mendapati Ramadan ini Pak, dia menyampaikan, dia gembira Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Begitu gembiranya Rasulullah ini. Waman fariha widkhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa bergembira di bulan Ramadan ini diharamkan jasadnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, Taraka Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian wahai para sahabatku bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Maka keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Dan kalau kita mau di surganya kita ada bangunan yang lain daripada yang lain, Pak, maka kita membangunnya di bulan Ramadan ini. Kalau kita belum punya rumah, mikirnya bangun rumah, Pak. Iya kan gitu, Pak. Kalau kita pingin punya surga, surganya ya harus kita bangun, Pak. Kalau kita nggak mau membangun surga kita, nanti kita masuk dalam surga juga. Tapi nanti kita kaget. Kok ada teman saya ini punya bangunan ini dalam surga begitu. Membangun surga sebaik-baiknya ini di luar bulan-bulan yang lain ini, bulan khusus adalah bulan Ramadan. Kata Rasulullah, man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahullahu ta'ala bi kulli raka'atain madinnatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa orang-orang yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, maka setiap satu rokaatnya, setiap satu rokaat Pak, bukan setiap sholatnya. Jadi hitungannya satu rokaat. Setiap satu rokaatnya Allah akan membangunkan sebuah kota di dalam surga yang penuh dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat, dikatakan nikmat yang hari ini diberikan kepada kita ini Pak, baru nggak sampai 1% oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh kalau diberikan nikmat, punya harta banyak, rumah mewah, fasilitas mobil, itu luar biasa. Ini setiap rakaatnya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangunkan kota yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya wallahu a'lam, kita nggak ngerti. Nah, maka kita harus gunakan ini sebaik-baiknya. Gunakan, jangan sampai tertinggal sholat berjamaah. Dan utamakan sholat fardunya, Pak. Karena kadang-kadang ada juga mengutamakan sholat tarawih, sholat fardunya ketinggal. Ada juga itu ikut sholat tarawih dulu, isyaknya ketinggalan, nanti isyaknya dilakukan setelah sholat tarawih. Nah, jadi jangan sampai terbalik, Pak. Utamakan ibadah sholat fardunya, baru ibadah sunnahnya.
Dan saya mengingatkan, kalau sholat tarawih Pak, kalau sudah disepakatin nih, mohon maaf nih, sudah disepakatin. Misal di masjid ini berapa rakaat Pak? 23. Kalau disepakatinya 23, ya kita harus ikut imam sampai 23 Pak. Jangan 8 rakaat hilang. Jangan. Nanti kalau ditanya, kapan witirnya? Saya malam mau sholat lagi. Oh enggak begitu, kaidahnya enggak begitu Pak. Jadi kalau yang sepakat 11, ya 11 selesai. Sampai witir. Nanti kalau mau sholat malam lagi, buka dengan sholat iftitah. Sholat pembuka. Tapi enggak usah pakai witir. Silahkan Bapak sholat sunat lagi. Silahkan sholat sampai berapa rakaat. Tapi enggak usah ditutup witir. Witirnya cukup sekali. Karena tidak ada witir dalam satu malam itu dua kali. Kenapa sholatnya harus selesai sama imam? Satu, itu menjaga kebersamaan berjamaahnya. Yang kedua, yang lebih penting kata Rasulullah, orang yang melaksanakan sholat berjamaah bersama imam sampai selesai, itu dihitungnya sama dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Mulai dari malam tuh, mulai dari maghrib sampai subuh Pak. Kita sholat tahan nggak tuh semalam suntuk? Nggak tahan. Nah, maka ini bagi kaum muda ini biasanya adik-adik, mohon maaf tuh. Ya kalau mau cari yang 11, cari masjid musola yang 11. Selesainya bersama imam. Kalau mau cari di sini, mau di Al-Mizan, Al-Mizan 23, ikutin sampai selesai. Ikutin sampai selesai. Jangan waktu 8 rakaat belum selesai sudah keluar. Sudah keluar enggak witir lagi. Malamnya enggak sholat lagi. Allahu Akbar. Nah ini berubah Pak sekarang. Ini pentingnya kita tarik Ramadan. Selesaikan, kalau mau yang 11 ya 11. Kalau ada di beberapa masjid itu Pak, beberapa yang saya temuin, itu ketika ada yang 11, maka yang 23 istirahat sebentar, diselesaikan yang 11 itu, mereka sudah selesai baru dilanjutkan yang 23. Tetapi yang terbaik menjaga keutuhan itu sama-sama Pak. Sama-sama. Paling-paling kalau 23 paling lama itu jam 9 selesai. Ya kan Pak? Sholat tarawih sama witir kita sampai jam 9 dihitungnya sholat semalam suntuk. Masya Allah, semalam suntuk Pak. Kalau tempatnya Ustadz, kalau di pondok ya, itu 1 juz ya Ustadz ya. Bacanya tartil. Saya itu sholat di pondoknya, di tempat beliau ini sama di Temboro itu Pak, sholatnya pernah ikut program yang 1 juz itu. 1 juznya itu bacanya nggak cepet, tartil. Satu. Saya itu sampai tertidur juga waktu sholat tuh berdiri. Mujahadahnya itu luar biasa. Anak-anak di pondok tuh. Nah kita ini, ya alhamdulillah kita sampai 30 juz, tapi juz 30 kan yang dibaca. Tempat kita juz 30 masih lumayan Pak, paling jam 9. Nah ini kita rubah jemaah yang mulia. Kalau di Al-Mizan sudah disepakati, di masjid kita ini disepakati 23 bersama witir, maka kita bertahan sampai selesai itu sholat, baru kita sama-sama pulang ke rumah. Jadi jangan sampai keutamaan ini Pak, kita nanti puasa dikatakan cuma mendapatkan rubah shaimin. Berapa banyak orang yang puasa itu, kalau pertama tadi hadisnya celaka dan rugi, orang yang mendapati puasa tapi tidak diampuni oleh Allah. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, amin shaimin atau rubah shaimin. Berapa banyak orang yang puasa mendapatkan ilal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa. Rugi kita. Yang kedua, yang harus kita laksanakan selalu
bulan puasa Rasulullah itu dia mengulang hafalannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bulan puasa. Maka kita umat Rasulullah gunakan di bulan Ramadan itu untuk tilawah Quran dengan sebaik-baiknya. Membaca Quran dengan sebaik-baiknya, berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena semua kitab agama samawi, agama yang datang dari langit, mulai dari zaman Nabi Ibrahim itu berupa suhuf, sampai ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, semua kitab itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Maka kita gunakan bulan Ramadan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah itu Rabbun Nas, Tuhannya kita. Malikin Nas yang menciptakan, dia memiliki kita semua. Al-Quran Huddal Linnas, petunjuk untuk manusia. Nah, kita hari ini Pak, kalau mau tahu kunci jawabannya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah dibekali Al-Quran dan Al-Hadis dari baginda Rasulullah. Gunakan itu untuk interaksi sebaik-baiknya dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah dalam dekapan bulan Ramadan, yaitu kita mengamalkan amalan-amalan yang sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi di Ramadan nggak usah buat tuntunan yang nggak sesuai dengan caranya Rasulullah. Amalan yang nggak disesuai dengan contohkan Rasulullah nggak usah dikerjakan. Yang dikerjakan Rasulullah saja itu sudah cukup untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan itu di akhirnya kita akan itkum minan nar, dibebaskan dari Allah, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kebahagiaan kata Rasulullah bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena puasanya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa ini adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Gunakan bulan Ramadan ini dan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Maka kita mulai menyiapkan amal yang terbaik mulai dari sekarang. Nah, ada budaya Pak, budaya ya walaupun itu nggak pernah dicontohkan dari Rasulullah, tapi ada nilai sisi baiknya kalau itu nggak dijadikan satu hukum. Kalau di orang Jawa itu kami ada namanya unggahan Pak. Itu nggak ada contoh dari Rasulullah, tapi ada sisi yang bisa dilihat baiknya. Itu biasanya kami itu Pak keluarga orang-orang Jawa itu kumpul. Kalau nanti malam ganjil ada maleman itu pas malam-malam ganjil. Itu kumpul kirim doa gitu Pak. Nah kirim doa. Tapi nggak perlu banyak manggil orang. Ya kita ini anggota keluarga. Kumpul, baca doa, buat amalan. Doakan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal. Nah, itu sebenarnya mengingatkan kita Pak. Orang-orang tua dulu kita mengingatkan kita supaya kita ingat, loh, golek mau Ramadan, kamu buat amalan-amalan yang baik, yang ini tak contohkan sebelum Ramadan itu datang. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, maka walaupun ini nggak ada contohnya dari Rasulullah, tapi ambil itibarnya bahwasanya setiap diri kita mulai saat sekarang ini berdoa terbaik untuk orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Inilah saatnya kita di akhir-akhir bulan Sya'ban mendoakan mereka semua. Dan nanti Ramadan lebih kita tingkatkan lagi sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah yang mulia, mudah-mudahan taklim singkat kita ini mungkin ini terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan ya Mas Davi. Kita Ramadan libur ya? Iya, karena mohon maaf biasanya kalau Ramadan ini Mbak kita kegiatannya ya enggak tahu nanti Mas Davi seperti apa, diganti per setengah bulan sekali lah gitu. Karena kita dekat atau nanti bisa diganti dengan ustadz yang lain kalau per hari Ahad itu. Jadi saya mohon maaf sebelum Ramadan ini datang, saya selama mengisi di sini mungkin ada yang saya sampaikan itu kurang berkenan, kadang-kadang keras Pak. Tapi sesungguhnya orang-orang yang ketika mendapat dakwah ini ada rasa tersinggung, ada merasa, wah Ustadz tadi menyinggung saya. Ada perasaan seperti itu bersyukur Pak. Kenapa? Karena itu ada iman dia dalam hatinya. Disampaikan kebenaran, hatinya ini rasa-rasanya, oh iya, walaupun merasa tersinggung Mbak. Ada rasa sakit hati itu wajar. Tapi kalau yang disampaikan itu benar, dia ada merasa begitu, bersyukurlah itu masih ada iman. Tapi kalau sudah disampaikan, nggak ada perasaan apa-apa, nah itu juga kita harus bertanya juga tentang keimanan kita. Nah, saya mohon maaf Pak, mohon ikhlas supaya nanti memasuki Ramadan ini sudah tidak ada lagi ganjalan di hati. Saya mungkin kalau ada perilaku yang kurang baik dengan ananda saya juga Ustadz Samsullah atau ananda saya Jaki, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah, minta ridho, minta ikhlas, dan saya ingatkan sekali lagi di Masjid Al-Mizan yang sudah dimusyawarahkan itu ditaati saja Pak. Ibadahnya tarawehnya 23, nggak usah seperti yang kalau tahun-tahun lalu ada yang itu anak-anak Pak dihimpun. Terus perlu kita sampaikan untuk anak-anak kecil ini deh, untuk takmir. Anak-anak kecil ini Pak yang belum balik biasanya itu banyak dan ribut mereka. Nah ini kebiasaan Pak, mohon maaf ini. Namanya kita ini jemaahnya banyak, kadang-kadang ya ini yang jemaah istiqomah ini yang orang tua. Bolehlah marah sama anak-anak itu tapi jangan berlebihan Pak. Mohon maaf. Anak-anak ini Pak kita syukur dia mau datang ke masjid. Daripada pas kita sholat taraweh dia ada di luar sana. Nongkrong, duduk. Apa kita nggak rasa prihatin? Jadi gimana caranya itu dihimpun ada yang menjaganya deh. Taruh di paling belakang. Terus ada yang mengawasi mereka. Ada yang mengawasi mereka. Nah, kalau tahun-tahun kemarin itu di masjid tempat saya juga begitu Pak. Tahun yang ini saya kasih, mulai tahun kemarin itu kami kasih bonus dia deh. Kasih hadiah. Jadi siapa yang sholatnya tertib, ini ada tim penilainya nanti yang lapor kepada kami, yang baik nanti kami kasih hadiah. Ini mengelola masjid juga supaya jemaahnya yang tua-tua khusyuk, anak-anak tetap ke masjid. Gak perlu dia dimarah-marahin sampai berlebihan, gak perlu. Kasih tip, dikasih hadiah. Siapa yang terbaik, tidak ribut dikasih hadiah. Wah luar biasa. Kasih tahu omong teman-temannya, besok jemaahnya kemarin itu 1 saf jadi 2 saf. Pertama 20 orang Pak, jadi 30 lebih anak-anak itu mendatang. Karena mau dapat hadiah. Dan dia memang senang itu. Tapi tertib. Nah, tertib, dia di saf paling belakang, sampai selesai dia tetap mengikuti. Di akhir berapa kita kasih hadiahnya? Masing-masing kita kasih 30.000. Dari takmir, kalau nggak ada kasnya jemaahnya sokongan Pak. Untuk kasih itu anak-anak. Tipsnya dia sudah beribadah, dikasih, nanti juga dapat dari Allah. Dia yakinnya kepada yang nampak. Maka ibadah kita tertib, anak-anak tetap datang ke masjid. Nah, jadi kalau ada jemaah masjid, ada anak-anak, jangan anak-anak ini, aduh saya kalau ngeliat tuh sampai
marah sampai itu Masya Allah. Jangan. Jadi itu mereka itu calon penerus kita dan itulah malaikat-malaikat yang Allah kirim ke rumah ibadahnya. Nah, ini mungkin tarhib tarhib Ramadan kita sebelum memasuki Ramadan, insya Allah kita niat amal yang apa kita sampaikan ini dan menyampaikan kepada saudara kita yang belum hadir di majelis yang mulia ini. Nanti kalau ada kultum-kultum Ramadan, duduk dengarkan. Misalnya nanti ada kultumnya juga dengarkan Pak. Selesaikan semua proses ibadahnya. Mudah-mudahan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.